Sudah banyak cerita tentang pesugihan, persekutuan antara manusia dan makhluk gaib untuk memperoleh harta kekayaan dengan cara tidak wajar. Meskipun nyata-nyata kalau ini adalah sebuah perbuatan sesat, namun tetap aja ada orang yang mau melakukannya. Ini adalah cerita tentang seorang pelaku pesugihan yang penulis peroleh dari seorang teman, sebut saja Rahmat, yang secara diam-diam mengamati perilaku tetangganya. Menurutnya, tetangganya itu melakukan persekutuan dengan makhluk gaib, buto ijo namanya. Meskipun makhluk tersebut tergolong gaib, tetapi ada beberapa orang pintar yang dengan kasat mata dapat melihat bentuk fisik makhluk yang satu ini. Menurut mereka, buto ijo itu memiliki postur tubuh yang tinggi besar, mirip raksasa. Kulitnya hijau, licin seperti lumut, matanya merah dan besar, dan giginya bertaring, tidak seperti hulek. Meskipun wujudnya menyeramkan, namun ada aja orang yang memuja dan memanfaatkannya untuk mendapatkan harta kekayaan. Karena makhluk ini dipercaya dapat memberi harta kekayaan bagi pelakunya. Nah, salah satu orang yang nekat memanfaatkan makhluk yang satu ini adalah tetangganya Rahmat itu. Sebut saja namanya Karjo. Karjo bukannya tidak tahu kalau perbuatannya itu adalah sesat dan mengandung resiko. Tetapi mau apa lagi? Dalam keputusasaannya menjalani kehidupan sehari-hari, Karjo tidak menemukan jalan keluar. Bagaimana caranya untuk memperoleh rezeki lebih selain melakukan pesugihan demi kelangsungan hidupnya yang memang senantiasa di daerah kemiskinan. Sebenarnya Warsi, istrinya, tidak setuju dengan jalan yang ditempuh oleh suaminya itu. Warsi selama ini cukup menerima dengan segala rezeki yang diberikan oleh Tuhan pada keluarganya. Baginya, sudah bisa makan setiap hari aja udah cukup. Dan masih beruntung karena kedua anak lelakinya masih mau membantu mencari uang tambahan untuk membiayai sekolahnya sendiri. Parno yang duduk di kelas 2 SMP sebelum berangkat sekolah ikut membantu tetangganya, Lek Giman, yang berjualan lontong sayur di pasar kaget. Sedangkan Tarman yang duduk di kelas 5 SD pagi-pagi buta sudah berada di perempatan lampu merah Antasari yang menjajakan koran. Sedang suaminya sehari-hari bekerja sebagai kuli pemecah batu di lereng bukit Camang. Ini perbuatan sesat, Pak Nek, ucap Warsi saat mengetahui dari mana asal segopok uang yang diberikan kepada suaminya malam itu. 3 malam Karjo menghilang. Saat pulang, dia menyerahkan segopok uang pada istrinya. Ketika Warsi menanyakan dari mana dia dapatkan uang itu, mulanya Karjo berbohong, tapi setelah didesak terus, akhirnya dia ngaku. Sudahlah Bu Nek, aku melakukannya karena terpaksa. Aku sudah bosan dengan penderitaan yang kita alami selama ini. Uang itu bukan untuk poya-poya, tetapi kita gunakan untuk menyambung hidup kita, supaya kita bisa dipandang orang, jawab Karjo. Tetapi resikonya kan berat, Pak, sengah Warsi. Karjo sejenak terdiam. Dia memang tahu benar kalau perbuatan itu mengandung resiko, karena kelak dia harus menyediakan imbalan berupa tumbal nyawa manusia. Terserah padamu, wahai manusia. Keluargamu sendiri pun aku tidak peduli. Pokoknya yang penting dia itu perempuan. Ingat, setiap saat aku memintanya, kau harus menyediakannya, kata Buto Ijo ketika Karjo selesai melakukan ritual di bawah sebatang pohon beringin tua yang usianya mungkin sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Konon Karjo nekat melakukannya karena rayuan seseorang yang pernah melakukan hal serupa. Pokoknya dijamin berhasil, Cok. Daripada jadi keres seumur hidup, mendingan kita mengabdi pada si Buto Ijo itu. Kita akan cepat jadi kaya, Cok,
Dan tentu saja hidup kita enak, tanpa harus banting tulang, capek-capek ganti pemecah batu. Kata orang yang mengantar Karjo ke tempat di mana Sang Buto Ijo bermukim. Sekarang semuanya sudah terlanjur, tak ada pilihan lain bagi Warsi selain menerima uang yang diberikan oleh suaminya itu. Apalagi selama ini Warsi belum pernah melihat uang sebanyak itu. Setiap hari paling dia cuma nerima uang 2 atau 3 lembar uang puluhan ribu dari suaminya itu. Uang tersebut digunakan Warsi untuk membuka warung Tegal. Anehnya, meskipun tempat dia berjualan kurang strategis, tetapi baru saja berjualan beberapa hari saja, pengunjungnya sudah banyak. Ada yang sengaja makan di sana, dan juga ada yang sengaja beli, dibungkus lalu dibawa pulang. Tidak heran kalau dalam waktu singkat, warung Bu Warsi sudah berubah menjadi warung permanen. Karjo sengaja membeli sebidang tanah dan membangunnya. Saking ramainya, kini Bu Warsi mempekerjakan seorang gadis dari kampungnya untuk membantunya. Adalah Markasan, seorang pengangguran yang kini memperoleh pekerjaan tanpa harus melamar. Dia jadi tukang parkir liar di depan warung Bu Warsi. Setiap hari dia mangkal di depan warung Bu Warsi, mengatur kendaraan yang keluar masuk dengan modal periwitan doang. Prit, kiri. Tetapi ada satu hal yang membuat dirinya merasa heran. Setiap bulan pada hari Jumat ketiga, warung Bu Warsi selalu tutup. Sebenarnya dia ingin bertanya pada Bu Warsi, tetapi dia merasa segan karena dia merasa bukan haknya untuk mencampuri urusan orang lain. Memang Karjo dan istrinya pada setiap hari Jumat ketiga setiap bulan sengaja menutup warungnya karena melakukan ritual rutin, yaitu menemui Sang Buto Ijo. Kedua suami istri itu seperti biasanya membawa sesajen berupa ayam bekakak dan 1 baskom besar ketan hitam dan ketan putih yang sudah dimasak, kembang 7 warna, kemenyan Arab, dan tidak lupa air minumnya berupa wedang jahe. Buto Ijo ternyata doyan jahe juga. Tetapi tidak biasanya Buto Ijo yang selama ini selalu gembira menyambut Karjo, kali ini marah sekali karena ternyata sajenan yang diberikan itu tidak sesuai dengan pesanannya. Hei manusia, 2 orang pengikutku sudah memberiku tumbal berupa gadis muda, tetapi kau sendiri belum pernah ngasih. Saat ini birahiku sedang naik, jangan dikasih ayam mulu. Jadi aku butuh tumbal darimu berupa gadis muda, ujar Buta Ijo. Mendengar permintaan itu, kontan saja Karjo dan istrinya saling pandang. Mereka tahu kalau tak ada cara lain selain harus menuruti permintaan itu. Tetapi siapa yang harus dikorbankan? Karena kedua anak mereka lelaki semua. Bukankah sejak dulu aku tidak setuju dengan pekerjaan ini, Pak? Percuma kita kaya kalau harus mengorbankan nyawa orang lain. Si Tumi itu kan orang lain. Selama ini dia bekerja sangat rajin sekali. Aku tidak tega kalau dia harus jadi korban. Lantas, apa yang harus kita katakan pada orang tuanya di kampung nanti? Tanya Bu Warsi kepada suaminya saat mereka pulang. Sudahlah Bu, kau tenang saja. Kalau soal itu serahkan saja padaku, biar aku yang mengatur, jawab Karjo. Singkat cerita, akhirnya Tumi pembantunya dikorbankan oleh Karjo sebagai tumbal. Kematian Tumi yang mendadak dan misterius itu sempat membuat gempar penduduk desa Tanjung Sari. Mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi atas diri Tumi yang malang itu? Karena selama ini keluarga Tumi sering menerima SMS dari Tumi yang isinya mengatakan bahwa di kota dia sehat-sehat saja. Konon Tumi menghilang dari rumah Karjo selama 5 hari, lalu ditemukan sudah menjadi mayat di sebuah sumur tua yang tak jauh dari rumah Karjo. Ceritanya masih bersambung di part kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.